Semuanya shalom, selamat sore, apa kabarnya? Ya, dan selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada sore hari ini. Dan happy 4 of July. Merdeka, merdeka, God bless Amerika. Amin. Kalau kita ada di Amerika, Bapak Ibu sekalian, seperti kata Alkitab, kita harus mendoakannya dan memberkatinya. Kalau mau kritik, kritiklah dengan sopan, jangan bersungut-sungut, jangan ngomel atas Amerika Serikat ini. Amin. Sebab kesejahteraannya juga merupakan kesejahteraan setiap kita. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama belajar di bulan Juli tahun 2025. Nah, tahun ini gereja kita punya visi yang besar sepanjang tahun 2025, yaitu Future Foresight, siap menghadapi masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Bahkan apa yang akan terjadi 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, 6 menit, atau 1 jam ke depan kita nggak tahu. Tapi kita harus siap menghadapi waktu-waktu yang akan datang, kita harus siap menghadapi hari-hari yang akan datang, kita juga harus siap menghadapi apa yang akan terjadi di tahun 2025, baik atau tidak baik keadaannya. Kita boleh berharap bahwa yang terbaik itu akan terjadi atas hidup kita. Hidup kita harus punya iman. Jalannya seperti cahaya fajar pada pagi hari yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Kita harus punya iman. Keadaan kita hari ini lebih baik daripada kemarin. Dan keadaan kita di hari-hari yang akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Tapi kalau iman itu belum sampai tiba ke dalam hidup kita, kita harus siap untuk menghadapinya. Maka itu di bulan Juli ini subtema kita adalah Be Resilient atau jadilah tangguh. Bersama saya ucapkan jadilah tangguh. 2, 3, jadilah tangguh. Ini merupakan suatu perintah. Kalau ini adalah perintah, Bapak Ibu sekalian, suka atau tidak suka, kita harus melakukannya. Sebab ketika kita mau melakukannya, itu adalah keuntungan bagi setiap kita. Dan ayat emas kita untuk bulan Juli diambil dari kitab Yakobus, pasal yang pertama ayat yang ke-12. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12, mari kita baca bersama-sama, 2, 3, berbahagialah. Ayo bersama-sama 2, 3, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dalam terjemahan NCV Bible dikatakan still continue strong. Selanjutnya 2, 3, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Dalam terjemahan lain dikatakan adalah mahkota kemenangan. Selanjutnya 2, 3, yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Ada berapa banyak kita yang mengasihi Tuhan? Boleh angkat tangannya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat ini ditulis oleh Yakobus dan ditujukan kepada 12 suku bangsa yang ada di perantauan selain di Yerusalem, juga di Yudea, di Samaria, bahkan sampai ke seluruh Asia Kecil. Mengapa surat ini sengaja ditulis oleh Rasul Paulus? Karena waktu itu jemaat Tuhan mereka sedang menghadapi penderitaan. Mereka juga menghadapi godaan-godaan sehingga membawa umat Kristen, orang percaya pada waktu itu menjadi suam-suam kuku dan mereka cenderung kembali kepada hidupnya yang lama. Alkitab bilang, Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali ke hidup kita yang lama, maaf seperti anjing yang kembali
kepada muntahnya. Maka itu Yakobus tidak ingin ini terjadi kepada orang-orang Kristen yang tersebar sampai ke seluruh Asia kecil itu. Yakobus mengingatkan kepada orang-orang Kristen ini untuk mereka tetap tangguh, sabar, tidak menyerah. Yakobus menentang iman yang hanya di bibir saja. Alkitab berkata begini, Bapak Ibu sekalian, kita harus menghasilkan buah-buah yang nyata dalam kehidupan ini. Mangga harus berbuah mangga, durian harus berbuah durian, dan setiap anak Tuhan harus menghasilkan buah-buah pertobatan yang harus di mana karakternya serupa dan segambar dengan Kristus. Mari kita perhatikan dari Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12 itu. Yang pertama berbicara tentang berbahagia. Artinya dari bahasa aslinya berbahagia ini adalah hidup yang sangat diberkati. Bukan hanya sekedar diberkati, tapi sangat diberkati. Siapa yang suka diberkati oleh Tuhan? Siapa yang lebih suka lagi sangat diberkati? Iya kan? Kalau kita masih ingat Kejadian pasal 26, bagaimana Ishak menjadi kaya, bertambah kaya, dan menjadi sangat kaya raya. Jadi arti berbahagia selain sangat diberkati, itu juga bernama beruntung atau hoki ya. Setiap pagi kami mengajak jemaat yang ikut di dalam doa fajar untuk mendeklarasikan, untuk menggemakan Mazmur 91. Mazmur 91 itu berbicara tentang aman dalam perlindungan Tuhan. Salah satu bagian ayat itu berkata, bahwa kita dilepaskan dari jerat penangkap burung. Apa itu jerat penangkap burung? Kalau kita tinggal di desa, kita ngerti cara menangkap burung. Caranya gimana? Yaitu memakai senar, ya, tali senar nggak kelihatan. Manusia aja kadang-kadang nggak lihat itu yang namanya senar karena bening, ya. Dan ditaruh di tanah, ada umpannya, tiba-tiba aja burung itu kejerat dengan senar, ya. Dilepaskan dari jerat penangkap burung dari Mazmur 91 itu dikatakan dilepaskan dari kesialan, ya. Beberapa hari yang lalu pemain sepak bola idola saya Diogo Jota, ya, bannya pecah naik mobil dan kemudian mobilnya terbakar. Maaf, Diogo Jota dengan saudaranya meninggal dunia seketika. Beberapa hari yang lalu ada salah satu anak daripada jemaat di tempat ini lewat highway kecepatan 60 sampai 70 dan kemudian bannya pecah, ya. Dan orangnya dalam keadaan selamat, tidak mengalami apa-apa. Itu namanya beruntung. Hoki, amin. Nah, Tuhan mau Bapak Ibu sekalian kita jadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang hoki, yang dilepaskan dari jerat penangkap burung. Itu arti kata bahagia di dalam Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12 ini. Nah, arti bahagia ini juga berbicara tentang kerohanian yang penuh, kerohanian yang utuh. Mengapa memiliki kerohanian yang penuh? Mengapa memiliki kerohanian yang utuh? Karena intimasi dengan Tuhan. Bulan Januari kita sudah diajar stay connected. Tuhan mau kita terus terhubung dengan Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan ingin kita tinggal di dalam firman Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Nah, kemudian Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12 tadi berbicara tentang pencobaan. Apa itu pencobaan? Pencobaan yang dimaksud di sini itu seperti dua sisi mata uang. Yaitu yang pertama ada yang namanya trial, yang kedua ada namanya temptation. Trial
Itu tujuan untuk menguji dan membuktikan iman kita. Biasanya datangnya dari Tuhan. Itu namanya trial. Tapi ada lagi yang namanya temptation. Itu biasanya datangnya dari iblis. Tujuannya kita tahu. Yohanes 10 ayat 10 bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Temptation juga bisa datang karena kesalahan dan kebodohan kita. Kalau itu karena kesalahan dan kebodohan kita, maka kita harus bertobat. Seperti saya baru mengalami operasi jantung koroner, 3 pembuluh darah ke jantung, hampir semuanya buntu. Pembuluh darah saya cuman berfungsi tidak sampai 20%, ya. Itu bukan ujian daripada Tuhan, tapi itu karena kesalahan dan kebodohan dari saya. Maka jalan keluarnya gimana? Selain bypass, ya, juga harus bertobat. Jaga mulut, ndak boleh nyonyo, ya kan? Ini masih ada nyonyo-nyonyonya saya, ya. Nyonyo itu apa ya bahasa Indonesianya? Bukan rakus, apa ya? Ya kurang lebih seperti itu, ya kan? Ada yang pinter bikin babi hong, dia tanya sama saya, "Pastor, sekarang gimana? Masih boleh makan babi hong atau enggak?" Saya bilang, pantangan saya yaitu makanan yang tidak enak saja. Babi hongnya maaf, enak apa enggak? Enak pastor, oh berarti boleh, ya kan? Itu hovlog saudara, ya kan? Nanti kalau pembuluh darahnya, saya pernah mendengar kisah orang yang sudah bypass 8 tahun kemudian buntu lagi, harus bypass lagi. Itu namanya bodoh, ya kan? Kalau bodoh bertobat. Anak bungsu kandas di kandang babi, ya kan? Itu pencobaan karena kesalahan, karena kebodohan. Jalan keluarnya bertobat. Tapi kalau pencobaan itu, temptation itu datangnya dari iblis. Alkitab berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari kepadamu. Tapi kalau itu trial yang datangnya daripada Tuhan, kita harus menghadapi, tidak boleh ngomel, tidak boleh bersungut-sungut. Beberapa hari yang lalu, Pak Karel, ya ada Pak Karel, boleh angkat tangan. Ya, ini adalah salah satu pembicara YouTube kita yang paling top, saudara ya. Kalau Pak Karel khotbah ini, ya itu di YouTube-nya bisa sampai 500-600 orang yang nonton. Kalau gembala saudara yang khotbah, ya paling 1/10-nya, 50 ya. Ya nggak apa-apa, ya kan. Memang nasibnya begitu, ya kan. Nggak boleh iri ya. Nah, Pak Karel sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang pembuatan gerabah. Gerabah itu adalah alat-alat rumah tangga, perabotan rumah tangga yang dibuat dari tanah liat. Ya, saya baru ngerti cara buatnya gerabah itu dari Pak Karel ini. Dalam khotbahnya beliau cerita begini bahwa dalam pembuatan gerabah ini, bejana tanah liat ini, alat-alat rumah tangga yang dari tanah liat itu, ya kan? Itu tanah liatnya dibanting-banting, ya kan? Kemudian ditarik-tarik, kemudian dibakar, dibanting-banting lagi. Pak Karel tanya sama pembuatnya, kenapa kok prosesnya begini? Ya, memang prosesnya harus begini. Dibanting-banting, ditarik-tarik, dibakar. Supaya apa? Nanti kalau sudah jadi bejana, jadi alat rumah tangga, tidak mudah pecah. Ya, luar biasa. Kita ini Bapak Ibu sekalian, Alkitab bilang kita adalah made in Allah. Kita ini adalah buatan Allah. Maaf, bukan made in China. Bukan made in USA. Kita ini buatan Allah. Kita harus bangga. Seharusnya kita ini adalah orang-orang yang tahan banting. Jadi
waktu kita ngalami yang namanya trial itu, please jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Artinya Tuhan sedang membentuk kita. Ya, dan di situ juga dikatakan ada mahkota kehidupan atau mahkota kemenangan. Ya, saya ini begini pernah ikut lari maraton 5K di New York. Ya kan? Nah, waktu saya ikut lari maraton, waktu itu dalam rangka mencari dana untuk kesehatan jantung sehat ya. Jadi saya ikut lari maraton itu dibayarin sama teman untuk donasi dan kemudian pesertanya ada kurang lebih 5.000 orang ya. Dan puji Tuhan saya lari bukan jalan ya kan. Dan bisa selesai, saya finish nomor 4.250, lumayan ya. Bukan finish nomor 4.999. Artinya masih ada 700 orang di belakang saya. Saya finish itu kurang lebih 50 menit. Yang nomor 1 finishnya 16 menit. Jadi kalau dia mau lihat saya masih hidup atau semaput ya kan. Dia balik gini, oh Pak Yongki masih hidup, dia lari lagi kan. Balik lagi, masih ketemu saya. Ya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tapi sayangnya ya kan setelah finish karena 4.200 sekian medalinya udah habis, saya cuman dapat kaos saja ya. Maka itu saya iri.com banget sama Kevin, sama Cecilia Sal ini. Waktu saya ke rumahnya itu lihat medali banyak banget digantung ya kan. Mereka berdua ini adalah pelari maraton dari gereja BMC. Halo, mana Sisil, mana Kevin? Ya. Katanya nanti pastor kalau udah sehat bulan Oktober saya carikan ya kan lari 5K tapi yang ada medalinya katanya ya kan. Dan jemaat juga rame-rame kepingin ikut lari yang ada medalinya. Dapat medali itu senang Bapak Ibu sekalian. Dan Yakobus 1 ayat 12 tadi bilang bahwa kalau kita bertahan Bapak Ibu sekalian artinya berhasil sampai ke finishing well, finishing strong, maka akan ada mahkota kehidupan, mahkota kemenangan. Dan ayat ini berbicara bukan nanti kelak kalau kita sudah mati, tapi ketika kita masih ada di dunia ini ada jaminan. Kalau kita mampu bertahan Bapak Ibu sekalian, kita akan diberkati oleh Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera selain tentu mati masuk sorga. Nah hari ini kita akan berbicara, kita akan belajar dari tadi yang dikatakan yang bertahan dalam pencobaan atau still continue strong ya. Ini berbicara tentang ketangguhan. Bersama saya ucapkan ketangguhan. 2, 3 ketangguhan. Coba kasih tahu kiri kanannya, bro, kamu harus tangguh. Ya, kasih tahu kiri kananmu ya. Kamu harus jadi orang yang tangguh. Kenapa? Tadi saya sudah sampaikan, kita itu made in Allah. Amin. Bukan made in China, bukan made in USA, tapi kita itu made in Allah. Dibuat serupa dan segambar dengan Allah. Tadi pagi Pastor Deborah Kristanto dalam ibadah online kita jam 10 menyampaikan begini. Tentang kaca dan baja ya. Kaca dan baja. Kalau ada palu dipukulkan ke baja dan juga dipukulkan ke atas kaca, hasilnya berbeda. Ya, baja itu tidak apa-apa, ya. Tapi kalau dipukulkan ke kaca, kacanya akan pecah,
ya. Tetapi dia cerita juga tentang kaca anti peluru. Itu mirip-mirip dengan apa yang disampaikan oleh Pak Karel tentang pembuatan gerabah. Ternyata kaca anti peluru itu mau dipalu bahkan ditembak dengan peluru dia nggak akan pecah. Dimulai dari mana? Ketika kaca itu diproses sedemikian rupa sehingga waktu kena peluru maka kaca itu tidak pecah, ya. Nah, be resilient. Jadilah tangguh. Still continue strong. Itu adalah sikap hati. Bersama saya ucapkan sikap hati. 2, 3. Sikap hati. 2, 3. Sikap hati. Yang tetap kuat meskipun terluka. Tetap berdiri meskipun dihantam badai. Dan tetap percaya meskipun belum melihat jawaban doa. Tetap percaya meskipun belum melihat janji Tuhan digenapi. Tetap percaya meskipun belum melihat pertolongan Tuhan atau mujizat terjadi atas hidup kita. Itulah yang disebut still continue strong. Itulah yang disebut resilient. Tangguh Bapak Ibu sekalian. Maka itu sore hari ini renungan ini saya beri judul jadilah tangguh demi masa depan yang lebih baik. Jadilah tangguh demi masa depan yang lebih baik. Saya sangat percaya akan firman Tuhan, di mana Tuhan berkata, masa depan kita di dalam tangan Tuhan itu sungguh-sungguh indah. Di dalam Tuhan ada harapan. Tuhan sekali-kali tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Yang pertama, jadilah tangguh demi masa depan yang lebih baik. Kita harus tetap kuat meskipun terluka. Mari kita baca Amsal 24 ayat yang ke-16. Amsal 24 ayat 16. 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bapak Ibu sekalian, Alkitab dengan jujur berkata bahwa orang benar itu bisa jatuh. Jadi kalau kita melihat ketemu dengan orang-orang percaya, orang Kristen, bahkan pendeta yang jatuh Bapak Ibu sekalian, itu Alkitab sudah menuliskannya. Tapi kalau orang ini benar-benar anak Tuhan, kalau hamba Tuhan yang jatuh itu benar-benar anak Tuhan, maka ia akan bangkit kembali. Sekali lagi, orang benar bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi orang benar itu adalah orang yang mau bangkit dari kejatuhannya, dari kegagalannya. Waktu saya jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu sekalian, dosa yang memalukan yang berkali-kali saya saksikan di tempat ini. Waktu itu anak perempuan saya, Kesia, dia mendapatkan penglihatan. Dia bilang sama mamanya, "Ma, aku melihat papa itu jatuh. Ya, ada di jalan, dia jatuh dan kemudian terduduk di aspal di jalan itu. Dan kemudian banyak orang datang mau menolong papa untuk bangkit, untuk berdiri, tapi papa tidak mau." Jadi bukan soal bisa atau tidak bisa berdiri, tapi soal mau atau tidak mau berdiri. Maka itu orang yang tangguh, dia akan tetap kuat meskipun terluka. Waktu saya masih SD, Bapak Ibu sekalian, rumah saya di desa sangat besar,
luas, ada beberapa pohon mangganya, ada pohon pisang, ada pohon kelapanya, ya. Nah, kemudian satu kali waktu saya petik mangga itu dan saya mulai mengupas mangga itu, ya. Dan kemudian tangan saya kena pisau, ya. Nggak ngerti saya, cuman berdarah dan kemudian saya bawa ke wastafel, ya. Bawa ke wastafel dan saya pencet-pencet tangan saya. Wih, darahnya keluar, ya kan. Itu air kerannya saya buka, ya kan. Kemudian terus pencet, ya kan. Pencet, nggak lama gudubrak, ya kan. Semaput Bapak Ibu sekalian. Kehabisan darah, ya. Mama saya lari, dia dengar kedubrak gitu kan. Dan dia teriak-teriak dan dia gigit ketiak saya. Ya, ini pengalaman nih. Jadi kalau ada yang semaput karena luka, jangan lupa gigitlah ketiaknya, ya kan. Dan akhirnya saya siuman, ya. Mengapa? Karena saya tidak berpengalaman menangani luka. Bahasa rohaninya, waktu terluka kita harus berespon dengan benar dan tepat. 14 April kemarin saya harus dilukai, ya. Ini di depan nih harus dipotong, ya. Kemudian jantung saya dikeluarkan. Ada bagian-bagian yang dilukai, tangan ini, kemudian paha dan lain sebagainya. Setelah proses sekian jam, lukanya ditutup kembali, ya. Dan kemudian selesai itu saya sama sekali tidak kesakitan, ya. Kalau lihat videonya, lihat fotonya, saya itu amat sangat kesakitan. Tapi dokternya bilang kepada keluarga saya, kepada Kesia, bahwa ini papamu nggak kerasa dia kesakitan karena sudah ada painkillernya, ya kan? Tapi kalau nggak ada painkillernya akan kesakitan. Nah, setelah painkillernya reda, saya harus minum painkiller yang lain yang kelasnya dewa, ya. Dan saya bilang begini, Tuhan terima kasih Tuhan, aku nggak sakit Tuhan, Engkau yang sudah menanggung sakit penyakitku, ya. Artinya gini, saya bilang Tuhan Engkau yang sudah memikul semua kesakitan yang harus aku derita, ya. Bukankah Tuhan kita Yesus Kristus, di mana sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, Dia yang sudah menanggung semua kesakitan kita, Dia yang sudah menanggung semua kesalahan kita, Dia yang sudah menanggung kutuk yang seharusnya kita pikul, tapi Dia tanggung semua di atas kayu salib itu 2000 tahun yang lalu sebagai bentuk cinta dan kasihnya kepada kita, sehingga kita nggak perlu lagi menanggung yang namanya kutuk-kutuk itu. Maka itu percayalah Bapak Ibu sekalian, di atas kepala kita yang ada adalah berkat. Amin. Adalah berkat. Alkitab bilang kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita, kita taat akan firman Tuhan, maka di dalam ketaatan itu ada berkat dan di dalam ketidaktaatan yang ada adalah kutuk. Kembali kepada rasa sakit itu Bapak Ibu sekalian. Ketika saya bisa menangani rasa sakit itu Bapak Ibu sekalian, maka saya bisa berdiri dengan tegak sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, ya. Kuncinya di mana? Yaitu menangani luka itu dengan benar, ya. Saya itu sebelum keluar istri saya diajarin bagaimana untuk menangani luka-luka di saya ini, ya. Harus pakai ini, pakai itu, dan kemudian jangan sampai komplikasi. Salah satunya karena saya banyak lukanya, nggak boleh pakai lotion, nggak boleh pakai deodoran. Dan yang kedua, susternya bilang begini, banyak kemudian pasien yang salah menangani luka, sehingga dia harus kembali lagi ke rumah sakit dan harus dibedah lagi, ya.
saya niru omongannya Pak David yang ada di belakang. Amit-amit, ya kan. Jangan sampai masuk lagi ke rumah sakit. Maka itu istri saya sampai hari ini dengan disiplin dia merawat luka-luka ini. Ya, Yudas itu terluka banget hidupnya. Karena dia menjual Yesus. Tapi dia menangani luka itu dengan salah. Putus asa dan bunuh diri. Petrus sebelum ayam berkokok dia menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dan itu hidupnya terluka, hancur luar biasa. Ya, tapi Petrus mampu menangani luka itu dengan baik sehingga dia bertahan. Dan akibatnya apa Bapak Ibu sekalian, pada waktu hari Pentakosta dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia dengan gagah perkasa, dengan berani dia menyampaikan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Alkitab Perjanjian Lama berbicara tentang seorang anak muda yaitu Daud. Bagaimana Daud sangat terluka hidupnya Bapak Ibu sekalian. Dia dikejar-kejar oleh ayah mertuanya dan hendak dibunuh Bapak Ibu sekalian berkali-kali, ya kan, dia dikejar sama ayah mertuanya hendak dibunuh. Dan pada kesempatan itu berkali-kali Daud punya kesempatan untuk balas dendam, untuk membunuh ayah mertuanya. Tapi dia dapat menangani luka di hatinya dengan baik. Bahkan Daud pernah terluka sangat parah, yaitu ketika dia berzina dengan Batseba. Dia membunuh suami daripada Batseba, Uria, orang kepercayaan daripada Daud. Daud sangat-sangat terluka. Tapi dalam Mazmur 51, Daud datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku orang yang berdosa ini. Maka itu kemudian kalau kita belajar di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan sendiri berkata bahwa Daud adalah a man after my own heart. Inilah orang di mana aku berkenan kepadanya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, hari ini siapapun yang hidup di dalam luka, mari Bapak Ibu sekalian tangani luka itu dengan baik. Beresponlah dengan benar atas setiap luka itu. Datang kepada Yesus Tuhan supaya lukamu tidak menimbulkan komplikasi sehingga dalam hidupmu tidak terjadi hal yang lebih buruk dan yang lebih parah. Amen. Tuhan mau Bapak Ibu sekalian kita menjadi tangguh. Mengapa Tuhan mau kita menjadi tangguh? Karena banyak anak Tuhan yang kemudian angkat tangan, give up, menyerah ketika menghadapi tekanan, menghadapi persoalan dalam hidup ini, entah itu persoalan kesehatan, persoalan keuangan, persoalan keluarga, persoalan apa aja dalam hidup ini. Saya ketemu dengan banyak anak Tuhan yang kemudian mau give up. Hari ini, setiap kita yang ada di tempat ini, Tuhan mencintai dan mengasihi kita. Maka itu jadilah tangguh. Amin. Yang kedua, Tuhan mau Bapak Ibu sekalian, selain kita tetap kuat meskipun terluka, Tuhan mau kita tetap berdiri meskipun dihantam oleh badai. Mari kita baca dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku, ya. Ini dituliskan oleh Rasul Paulus dari dalam penjara, bukan dari dalam hotel bintang 5, ya. Ini ditulis Rasul Paulus, bukan dia sedang vacation 4th of July, ya kan? Tapi ini ditulis oleh Rasul Paulus
ketika hidupnya tidak nyaman. Dia bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kalau pengharapan kita bukan kepada manusia atau kepada kekuatan diri sendiri. Maka itu Alkitab berkata, diberkatilah kalau engkau mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapanmu kepada Tuhan. Pada tanggal 6 Februari tahun 2023, kalau Bapak Ibu mengikuti berita atau masih ingat, pada waktu itu di Turki ada gempa bumi yang hebat, ya. Yang membuat gempar peristiwa gempa bumi ini karena yang meninggal dunia amat sangat banyak. Ya, di zaman modern ini kalau karena gempa bumi dan kemudian yang meninggal amat sangat banyak, orang akan jadi terheran-heran. Karena seharusnya sebelum gempa bumi sudah ada peringatan-peringatan. Waktu itu yang meninggal dunia ada 50.000 orang. Ya kan? Ada berapa? 50.000 orang. Banyak atau banyak? Oh, banyak banget Bapak Ibu sekalian. 50.000 orang Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kemudian banyak bangunan yang rusak, ya. Tapi meskipun banyak bangunan yang rusak, yang meninggal 50.000 orang, 50.000 orang itu meninggal karena bangunan yang rusak itu. Tapi di dekat-dekat jalur gempa yang sama ada bangunan-bangunan yang tidak roboh, tetap kuat berdiri dan orang-orang yang tinggal di dalamnya selamat. Presiden Turki marah besar, ya kan? Kenapa ini ada yang meninggal banyak karena bangunan apartemen runtuh, tapi ini kok tidak, ya kan? Diadakan investigasi. Ternyata bangunan-bangunan yang roboh itu kontraktornya dan pemiliknya curang, ya. Saya punya beberapa teman di kota Surabaya, pedagang besi Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, teman ini cerita dia macam-macam besi itu meskipun sama itu nanti ketebalannya berbeda. Beda 1 mili, 2 mili, dan 3 mili, dan lain sebagainya. Teman saya bilang begini, ada kontraktor yang curang, sudah tahu konstruksinya harus pakai yang ukuran sekian, tapi kemudian kata Surabaya nyolong ukuran. Ukurannya pakai bahan-bahan yang lebih kecil, yang kualitasnya tidak cocok untuk bangunan sebesar, setinggi, dan seluas itu. Seharusnya pakai yang ukuran sekian. Nah, itu terjadi Bapak Ibu sekalian di Turki, ya. Mereka tidak mengikuti standar anti gempa, padahal sudah tahu itu dibangun di atas jalur yang mana gempa akan tiba. Nah, Yesus bilang, ya, kita harus punya dasar yang kuat Bapak Ibu sekalian. Apa itu dasar yang kuat? Alkitab bilang dasar yang kuat adalah bagaimana ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bersama saya ucapkan mendengar dan melakukan. 2, 3, mendengar dan melakukan. Lebih keras lagi 2, 3, mendengar dan melakukan. Ya, itu adalah dasar yang kuat. Pondasi yang kuat. Pondasi itu tidak dibangun pada waktu gempa itu datang. Tapi sebelum gempa itu datang, pondasi itu sudah dibangun. Maka itu hari ini Tuhan mau bicara kepada setiap kita. Biarlah mulai hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Biarlah ini mau menjadi gaya hidup setiap kita Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jangan pernah kita tunduk pada badai, tapi tunduklah pada Tuhan di tengah-tengah badai. Kristus Yesus Tuhan
bukan hanya juru selamat kita, tapi Kristus Yesus Tuhan itu juga adalah kekuatan kita di dalam badai. Kita tidak butuh hidup tanpa badai. Tapi yang kita butuhkan adalah kekuatan atau ketangguhan kalau badai itu datang. Sekali lagi, dalam hidup ini kita jangan tengking-tengking badai. Ya kan? Tuhan, kalau boleh hidup ini aku jangan ngadepin persoalan ya. Kalau nggak mau ada persoalan ya tempatnya di 2x1 Bapak Ibu sekalian ya. Selama kita hidup kita akan mengalami persoalan, kita akan mengalami badai. Sekali lagi yang kita butuhkan adalah kekuatan dalam menghadapi badai. Bagaimana caranya? Sebelum badai itu tiba, mari biasakan mulai hari ini merenungkan firman Tuhan dan kemudian melakukannya dengan setia menjadi gaya hidup kita. Dan yang terakhir, ya, tetap percaya meskipun belum melihat jawaban doa. Yang pertama tadi kita belajar tetap kuat meskipun terluka. Yang kedua, tetap berdiri meskipun dihantam badai. Mari kita buka Mazmur 34 ayat yang ke-19. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Tolong angkat tangan di dalam hatinya. Siapa yang datang dengan patah hati hari ini? Angkat tangan dalam hati aja ya. Tuhan tahu kalau hari ini kita sedang patah hati. Tapi dengan jelas ayat ini berkata, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Maka itu kita harus tetap percaya meskipun belum melihat jawaban doa. Kita harus tetap percaya meskipun belum mengalami janji Tuhan. Kita harus tetap kuat meskipun mujizat belum terjadi atas hidup kita. Pastor Yohanes Sunardi sering berkata bahwa akan tiba waktunya Tuhan membuat segala-galanya indah pada waktunya. Kalau belum indah hidup kita artinya apa? Waktunya belum tiba. Saya undang pemain musik maju ke depan. Terkadang Tuhan dalam menjawab doa kita itu lambat dan amat sangat lambat. Bukan karena dia nggak lihat. Bukan karena dia jauh dari kita. Tapi yang terjadi, Tuhan sedang mau membawa kita agar hati kita semakin dekat kepada Tuhan. Ya, ingat tadi kalau karena kesalahan kita harus bertobat seperti anak bungsu itu. Tapi kalau itu merupakan ujian daripada Tuhan, mari dekatkan hati kita kepada Tuhan. Alkitab pernah cerita tentang seorang wanita yang bernama Hana. Nama suaminya Elkana. Karena nggak punya anak, maka Elkana dia kumpul kebo ya. Kumpul kebo atau kumpul sapi ya, dengan Penina ya. Maka kemudian Penina punya anak dengan Elkana, maka Hana tambah sakit hatinya ya. Dia kecewa. Wah, punya suami seperti ini kalau zaman sekarang ya kan, orang Madura bilang tak todi tompes ya kan. Saya melihat banyak berita, waduh, banyak wanita-wanita yang kemudian dibegituin sama suaminya ya. Habis tuh, tamat riwayatnya ya. Tapi Hana luar biasa.
dia makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, dia enggak ngomel, dia enggak bersungut-sungut di tengah-tengah lukanya, di tengah-tengah penderitaannya, tapi dia terus berdoa, dia terus berdoa, dia terus berdoa. Dan kita tahu kemudian salah satu anaknya bernama Samuel menjadi nabi yang hebat, nabi besar Israel. Dan kemudian setelah itu Samuel masih punya adik-adik lagi. Jumlahnya Hana punya anak 6 ya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita belajar bahwa untuk memiliki masa depan yang lebih baik, maka kita harus menjadi pribadi yang tangguh secara rohani. Sekali lagi, untuk memiliki masa depan yang lebih baik, kita harus menjadi pribadi yang tangguh secara rohani. Yang pertama, kita harus tetap kuat meskipun terluka. Yang kedua, tetap berdiri meskipun dihantam badai. Dan yang ketiga, tetap percaya meskipun belum melihat jawaban doa. Yakobus pasal pertama ayat 12 menegaskan bahwa mereka yang bertahan sampai akhir akan menerima mahkota kehidupan. Ini janji daripada Tuhan, ya. Kalau Tuhan berjanji pasti digenapi. Kalau ada manusia yang berjanji, kita bilang puji Tuhan, ya. Kalau tidak digenapi, ya udah jangan kecewa, itu kan manusia. Tapi kalau Tuhan yang berjanji pasti digenapi. Tinggal tunggu waktunya kapan. Kita harus tangguh Bapak Ibu sekalian ya. Dan mahkota kehidupan itu bukan hanya di sorga, tapi juga ketika kita masih ada di atas muka bumi ini. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit. Kita jadi teguh, kita jadi kuat di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.